Alhamdulillah, Anda tidak akan menyampaikan manasik sendirian. Di samping Anda ada Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Syarif bin Umar Baswedan. Apanya Anda Baswedan? Ada nyentrum-nyentrum gitu ya. Iya, beliau ini adalah salah satu alumnus Jamiah Islamiyah. Anda sempat kuliah bareng sama beliau. Cuma kayaknya beliau lulus duluan. Iya. Anda kan lama, atau lulus tahun berapa? 2013. Oh, bareng Anda 2013 juga 2013 juga. Masya Allah. Tapi ala kulli hal, kenapa Ana didampingin beliau? Karena beliau juga yang akan mendampingi antum semua dalam perjalanan umroh kita insyaallah. Dan beliau kayaknya ilmunya tentang umroh lebih banyak daripada Ana. Karena beliau sering berangkat umroh gitu kan. Masya Allah. Baik, Ana ucapkan kepada para jamaah yang hadir di tempat ini, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, yang telah datang dari berbagai penjuru negeri Indonesia kemudian bisa berkumpul di tempat ini. Maka kita ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wallahi kalau bukan karena kemudahan yang Allah berikan, nggak mungkin kita bisa kumpul di tempat ini. Apakah besok kita berangkat umrah? Berangkat nggak jemaah? Wallahu a'lam. Nggak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Nggak ada yang tahu dengan apa yang besok akan terjadi. Berapa banyak orang-orang yang berangkat naik pesawat menuju ke sebuah tempat, tapi ternyata mereka tidak pernah mendarat di bumi Allah lagi. Mereka telah pergi untuk selama-lamanya. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah malam ini bisa berkumpul. Untuk esok hari gimana? Kita serahkan sama Allah Azza wa Jalla, karena kita tahu Allah pemilik langit dan bumi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, karena suasananya masih suasana Idul Fitr. Sebagian mungkin belum selesai puasa Syawalnya, sebagian juga belum mulai puasa Syawalnya, sebagian juga belum selesai silaturahimnya, tapi ternyata harus pergi meninggalkan keluarganya. Maka Anda ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga termasuk orang-orang yang kembali bisa merasakan bulan Ramadan, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan termasuk orang-orang yang sukses. Ahibati fillah, bicara umrah, kita insyaallah perjalanan kita bukan umrah dahulu. Kita akan berkunjung ke, nah, mic satunya mana tadi? Kasihkan ke Ustaz Syarif. Antum pegang mic banyak-banyak buat apa di sana? Masya Allah. Ini ustadznya dikasih satu mic, dia pegang 5 di sana. Masya Allah. Ada yang hasut sama antum kayaknya. Nggak dikasih mic antum. Nah, jamaah rahimakumullah, kita insya Allah akan berangkat ziarah ke kota Madinah terlebih dahulu. Baru setelah itu kita akan berangkat melaksanakan ibadah umrah. Apa persiapan kita? Maka insya Allah Ustaz Syarif sudah menyiapkan materi, mungkin bisa ditampilkan. Nah, persiapan umrah. Baik. Yang pertama, menata niat. Bisa lihat semuanya. Yang pertama adalah menata niat. Kenapa? Kita semua diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu Allah mengutus Rasulnya Muhammad alaihi salatu wasallam untuk mengajarkan kepada kita tentang bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada 2 syarat diterimanya amalan. Yang pertama apa? Ikhlas. Kita kemarin Ramadan ikhlas enggak? Kalau puasa insya Allah semuanya puasa. Apakah semua puasanya diterima? Belum tentu. Nabi SAW mengatakan rubba saim. Banyak orang yang puasa, banyak. Laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Enggak dapat apa-apa dari puasa dia kecuali Lamongan. Lamongan ini terkenal sama soto masalahnya. Soto. Gimana? Wingko babat. Soalnya anak kalau di Jember itu ada soto Lamongan enak tenan. Masya Allah. Masya Allah. Baik, Ibu kenal umrah mulai tahun berapa? Masya Allah. Waktu itu umur berapa Ibu? 2004 ya 40. Iya. Masya Allah. Sebelum itu kenapa nggak berangkat umrah Ibu? Pada waktu masih muda gitu ya. Kalau sekarang kita lihat nih banyak anak-anak umur 35 udah pada berangkat nih. 30. Dulu fulusnya. Belum ada fulus. Tapi teman-teman Ibu yang seumur Ibu dulu, waktu muda-muda, apakah mereka kenal umrah? Belum kan? Masya Allah. Jazakillah khair. Baik, makasih banyak kepada Ibu siapa? Ibu Juliati dari Lamongan, Masya Allah. Baik, ini umrah yang keberapa Ibu? Sampai lupa keberapa karena seringnya berangkat umrah jemaah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Baik jemaah, kita lihat ibadah umrah itu dulu jarang. Orang hanya kenal haji. Cuma kenal haji.
Sekarang Masya Allah jemaah, umroh tiap bulan itu entah berapa ratus ribu. Terus sepanjang tahun umroh terus. Yang dikhawatirkan adalah orang-orang berangkat umroh, berulang kali berangkat umroh, tapi nggak diterima, kan sayang. Makanya kenapa manasik umroh itu selalu penting. Agar mengingatkan kembali, yang pertama niat. Innamal a'mal binniyat. Amalan itu harus ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dorongan boleh berbeda-beda. Dorongan orang macam-macam gitu. Kadang-kadang tadi, kenapa kok nggak berangkat umroh? Ya Allah Ustaz, anak ini banyak dosa Ustaz ya. Anak ini sering sakit ini itu, mudah-mudahan kasih sembuh sama Allah SWT. Anak kepingin berangkat umroh. Oke, dorongannya karena kepingin sembuh, tapi niatnya tetap lillahi ta'ala. Harus niatnya lillahi ta'ala. Anak berulang kali waktu di Madinah mendampingi orang-orang besar berangkat haji. Sebagian di antara mereka berangkat haji karena mau mencalonkan diri jadi bupati. Soalnya nggak enak Ustaz kalau nggak ada hanya itu. Kan biasanya namanya dipampang tuh. Kalau nggak ada hanya nilainya turun kata dia. Tapi kalau sudah berangkat haji kan, Masya Allah. Ada yang mau jadi gubernur, sama. Ada yang mau jadi anggota dewan, dia berangkat haji. Ya anak kasih nasihat kepada mereka, harus diperbaiki niatnya. Nggak ada gunanya kalau niatnya sekedar untuk mendapatkan huruf H di depan atau huruf U untuk umroh. Kayaknya belum ada ya untuk umroh Julianti momennya. Seperti itu, karena sudah umroh berapa kali bukan H lagi. Kalau haji sama umroh berarti HU gitu jemaah. Masya Allah. Baik, ahibati billah, maka tolong niatnya diperbaiki. Orang kalau niatnya benar akan berdampak kepada amalan dia. Dia akan semangat beramal. Dia tidak akan tergoda dengan apapun yang terjadi. Ingat, bapak-bapak, ibu-ibu berangkat umroh ini via travel. Ada urusan teknis yang nanti komplain sama pihak travel. Nanti urusannya Ustaz Nabil, mau komplain apa nanti sama Ustaz Nabil. Tapi urusan ibadah jangan terganggu. Karena pernah jemaah, ana mengantarkan seorang waktu kita mahasiswa, ada satu rombongan berangkat umroh. Di Madinah, akhirnya berangkat ke Mekah. Sampai Mekah, masuk hotel, dia tuh ngomong, Ustaz, bukan ini kamar yang ana pesan. Ana kayaknya mau pulang ke Indonesia aja Ustaz. Ana ngomong, Bang, tunggu. Ana ngomong, abang mau komplain nanti sama pihak travel. Sekarang kita umroh dulu yang penting. Jangan sampai urusan fasilitas merusak niat tadi. Nggak ada masalah. Orang itu ketika dia ikut sebuah travel, seharusnya dia mendapatkan apa yang dia beli. Itu komplainnya kepada pihak travel. Tapi jangan merusak ibadahnya. Laksanakan ibadahnya. Selesaikan urusan ibadahnya. Perkara urusan dunianya, selesaikan juga nanti. Ini masalah niat ya, sayang. Antum sudah capek, udah lelah, udah keluar duit, pulang, nggak dapat apa-apa. Dan masalah niat ini berat sekali. Maka malam ini usahakan semua bermuhasabah. Kenapa berangkat umrah? Untuk apa berangkat umrah? Ada suami yang berangkat umrah karena nggak enak sama istrinya? Ada? Coba angkat tangan. Yang berangkat umrah dipaksa sama istrinya? Nggak ada insya Allah. Baik, istri yang maksa suaminya berangkat umrah, angkat tangan. Masa nggak ada jemaah? Oh ada. Ada suami, ayolah bang berangkat bang, kata ini itu akhirnya karena suami capek ya denger omelan istri, berangkatlah bismillah. Tolong malam ini perbaiki niatnya. Niatnya jangan menyenangkan istri, tapi mendapatkan ridho ilahi. Kalau antum mencari ridho ilahi, istri senang, keluarga senang. Tapi mencari ridho istri, Allah murka. Karena ini hamba beramal bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Maka tolong niatnya diperbaiki. Baik, yang kedua anda serahkan kepada Ustaz Syarif. Ustaz, mic-nya kurang set ya. Coba pakai. Yang kedua adalah persiapan kita bertobat kepada Allah SWT. Memperbanyak bertobat. Kenapa harus bertobat? Sekarang ketika kita bicara masalah amal, ya, nggak lepas amal itu dari kesalahan terkadang. Makanya pernah Yahya ibn Mu'ad dia pernah mengatakan, "Laisa bi'arif man ghayat amalihi ilallahi al-af." Bukan orang yang disebut bijaksana barang siapa yang tujuan dia, harapan dia kepada Allah adalah ampunan. Kenapa? Ibnu Rajab Al-Hambali sampai mengatakan, kenapa hikmah dibalik ketika Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk berdoa di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, orang yang bijaksana itu ketika dia sudah diperintahkan sama Allah untuk beramal, kemudian di balik amalnya dia tidak melihat kebaikan di balik amalnya. Artinya mereka melihat dosa, mereka melihat kesalahan-kesalahan di balik amalnya. Maka kemudian mereka bertobat sebagaimana tobatnya para pendosa. Coba, kebayang enggak? Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan di dalam Al-Qur'an, memanggil bukan orang yang beriman, bukan orang yang bertakwa, tetapi memanggil para pendosa. Allah mengatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas kata Allah.
mereka yang keluar dari ketaatan, mereka yang pendosa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Makanya ketika kita bertobat, apa yang Allah berikan kepada kita? Allah mengatakan di dalam surat Al-Furqan ayat 70. Allah berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Kata Allah, kecuali orang-orang yang bertobat. Di balik tobatnya, tobat itu enggak akan pernah Allah terima kalau kita enggak buktiin dengan ketaatan. Makanya Allah mengatakan kecuali yang bertobat kemudian beriman dan melakukan amal saleh. Artinya ketika kita mengiringi tobat itu dengan ketaatan, kita bicara masalah umroh, di baliknya sebelumnya kita bertobat, kemudian membuktikan dengan ketaatan itu, Allah ganti keburukan kita dengan kebaikan. Makanya di antara penyebab kenapa kita nggak bisa menikmati ibadah, jawabannya simpel. Kadang-kadang kita melakukan ibadah bersamaan dengan kemaksiatan. Gimana nggak hancur? Gimana nggak ibadah itu jadi beban? Makanya Allah mengatakan, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Allah sampai mengatakan, barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kesesatan, Allah buat hatinya sempit sesak. Sampai Umar bin Khattab pernah mengatakan, apa istilah haraj kepada Bani Mudlaj? Kata Bani Mudlaj, seperti pohon di tengah-tengah yang tumbuh, di antaranya ada tumbuhan-tumbuhan yang lain, sehingga binatang ternak nggak bisa menjangkau yang tengah. Saking ketika orang Allah berikan mereka kesesatan, dijauhkan dari hidayah, mereka dibuat seakan-akan perkara dunia lebih asik daripada ibadah itu sendiri. Makanya banyak kadang-kadang orang cuma berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada reaksi sama sekali. Sampai mengatakan, kapan tobat? Minggu depan. Ditanya lagi kapan? Nanti. Terus ada perkara dunia yang lebih asik daripada ibadahnya. Kebayang enggak? Makanya kadang-kadang orang diajak umroh, ketakutannya apa? Dulu sebelum dia punya toko, punya macam-macam, saya kepingin umroh. Begitu punya segalanya dia mengatakan, nanti yang jaga toko saya siapa? Kebayang ya ikhwah? Ini yang menjadikan kita terhalang karena kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya pernah Imam Malik bin Anas menasihati Imam Syafi'i mengatakan, innallaha alqa ala qalbika nura fala tudfi'uhu bidzulmatil ma'siyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam hatimu cahaya, hidayah. Jangan engkau padamkan cahaya itu dengan kegelapan kemaksiatan. Makanya kita butuh tobat. Pernah Imam Abu Hanifah dikatakan, idza ashkalat alaihi masalah, ketika dia mendapatkan masalah yang dia enggak bisa terpecahkan, dia mengatakan apa? Ini karena dosa yang saya lakukan, kata Imam Abu Hanifah. Kemudian apa? Tsumma astaghfara wa rubbama qama wa shalla. Kemudian istighfar, bertobat sama Allah. Kemudian berdiri salat. Kemudian setelah itu apa? Fatan kasyifa alaihi masalah. Maka masalahnya kebuka lagi. Kemudian dia mengatakan la'ali tiba alaih. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosaku. Makanya kalau kita mulai merasakan ibadah jadi beban, itu semua karena dosa yang kita lakukan. Dan pernah Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, seseorang terhalang dari sholat malam karena dosa yang dia lakukan. Kebayang? Maka ketika kita ingin mulai menikmati ibadah itu, sambutlah ibadah kita dengan memulai istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Allah mempersiapkan untuk kalian semua ampunan dan keutamaan. Sebelum keutamaan itu datang, kita disuruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tembok antara kita sama Allah adalah dosa. Ketika dosa itu rontok, maka Allah berikan kemudahan kita dan kelancaran dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, betul. Ini mic-nya kurang besar. Masya Allah jemaah, kita udah dengerin ya masalah taubat ini. Kalau tadi bicara niat, yang kedua taubat. Karena kita akan lihat orang-orang yang berangkat umrah ini ibadahnya beda-beda nanti di sana. Ada yang lebih suka tawaf di Bin Daud, bukan Bin Daud Travel, Bin Daud supermarket. Ini ketemu lagi Bin Daud lagi, belanja terus ya. Tapi ada yang kerjanya ngaji, baca Quran. Loh Ustaz, anak ke Bin Daud ibadah Ustaz, beli oleh-oleh. Kan beli oleh-oleh, kasih hadiah juga ibadah. Nah, tapi tolong, ini kesempatan. Orang itu kalau tadi disebut oleh Ustaz Syarif, gara-gara dosanya dia kadang-kadang sulit beribadah. Nanti kita akan melihat ketika tawaf ada yang sibuk berdoa, ketika sa'i ada yang sibuk berdoa, ada yang bingung nggak bisa doa. Dia jadi anak-anak mau ngapain gitu di sini. Maka ketika itu terjadi, segera istighfar, minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi itu karena dosa kita. Sehingga nanti ini kalau bicara umroh, ibadah umroh ini ibadah bersama-sama apa sendiri-sendiri? Jamaah, apakah ada yang ngomong waladhdallin? Amin. Nggak ada. Ibadah sendiri-sendiri ya. Memang ada ustadz yang membimbing, kita berangkatnya bersama-sama, tapi ibadahnya sendiri-sendiri. Maka tolong persiapkan tadi dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan syarat tobat itu yang pertama menyesali, yang kedua meninggalkan, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau yang ada urusan sama manusia, tolong minta maaf. Yang pernah mendolimin saudaranya, pernah membuli saudaranya, pernah ngambil harta saudaranya, tolong diselesaikan urusan itu sebelum berangkat umroh. Karena jangan sampai gara-gara dosa itu kita nggak maksimal ibadahnya nanti.
Terus yang ketiga, tawakal. Makanya doa orang kalau keluar rumah apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah aku serahkan semuanya kepada Allah. Maka nih bapak-bapak ibu-ibu yang berangkat ke sini nggak tawakal, yang ada sakit hati. Ada yang pesawatnya delay. Ada nggak? Ada. Mana yang pesawatnya delay? Berapa jam delay? Ada yang 2 jam. Gimana perasaannya? Ada yang enjoy ya, ya udah Ustaz, kan udah takdir Allah. Ana yakin nggak ada yang kepingin delay. Ana tadi keluar rumah sudah kata Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, aku serahkan semuanya kepada Allah. Ada yang mobilnya bocor di tengah jalan, ada yang tertabrak, ada aja masalahnya. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang menyerahkan kepada Allah, apa kata Allah? Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Wallahi jemaah, perjalanan yang namanya safar ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu sebagian dari azab. Kok bisa ya kita makan nggak enak, ya. Kadang-kala tidur nggak nyaman, kendaraannya nggak pas. Kadang-kala kita kepingin duduk, ana minta seat yang di depan emergency. Tahu-tahu nggak dapat, ya. Allahu Akbar. Gimana ya? Mulai marah-marah. Tawakal, udahlah, ana udah berusaha semaksimal mungkin. Sisanya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, tawakal ini mudah mengucapkannya, tapi prakteknya berat. Tawakal ini amalan hati, bukan amalan mulut. Bukan amalan fisik, tapi amalan hati. Ingat kejadian Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar sama Fir'aun sampai ke pantai, tidak ada satupun alat yang dapat memindahkan mereka, tidak ada perahu. Tahu-tahu di balik mereka terlihat Fir'aun dengan bala tentaranya. Apa ucapan kaumnya Nabi Musa? Inna lamudrakun, habis sudah kita. Habis kita. Ini udah kelihatan mereka. Mereka akan menghabisi kita. Tapi apa kata Nabi Musa? Kalla, nggak mungkin. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Ketika itu ujian tawakal muncul, ya. Bagaimana sikap antum pada waktu itu? Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, dilemparkan, udah selesai. Orang dalam pandangan orang-orang yang hendak membakar Nabi Ibrahim, kata mereka, habis Nabi Ibrahim. Kenapa? Tidak ada hujan yang akan mematikan api ini, tidak ada salju yang turun, tidak ada angin kencang yang dapat mematikan api ini. Yang ada, Nabi Ibrahim akan musnah terbakar di sana. Nabi Ibrahim dalam perjalanan menuju ke api itu, di dalam beberapa riwayat Israeliat, datang malaikat Jibril bertanya, ya Ibrahim, alaka ilayya hajah. Ibrahim, engkau butuh bantuanku? Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Sama engkau nggak butuh. Kenapa? Nabi Ibrahim tahu Jibril juga makhluk yang tidak dapat berbuat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi Ibrahim, amma ilallah fana'am. Tapi sama Allah, aku punya perlu sama Allah sekarang. Nabi Ibrahim lalu mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Allah sebaik-baiknya pelindung. Maka tatkala itu Allah katakan kepada api, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Maka harapan anak semuanya menyerahkan kepada Allah. Perjalanan kita besok gimana? Gimana besok Ustaz kalau gini? Gimana kayak gini? Gimana kayak ini? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau semuanya tawakal sama Allah, insya Allah urusannya mudah. Tapi kalau ada sebagian yang nggak tawakal, sebagian tawakal, kadang-kala yang nggak tawakal ini mengganggu yang tawakal, menggembosin yang tawakal. Maka banyak baca doa, serahkan sama Allah. Hari esok bukan milik kita, belum tentu umur kita sampai hari esok. Baik, ini persiapan kita. Kemudian yang selanjutnya, nasihatkan Ustaz Syarif. Ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, adalah berdoa. Kenapa harus berdoa? Terkadang orang berangkat umroh itu, ya, mereka karena punya uang banyak merasa aman, nanti di sana insya Allah lancar. Mereka lupa kalau yang memberikan kemudahan, yang mentakdirkan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang-kadang manusia ini urusannya dia sama Allah itu pakai sistem manusia sama manusia. Mereka mengatakan apa? Kalau selama masih bisa ditangani, nggak perlu minta. Ini kalau kita orang sama orang, nggak perlu bantuan. Kita kalau minta terus sama orang, orang juga akan marah sama kita. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Allah memerintahkan kita buat berdoa. Kenapa? Ingat baik-baik, ada sebuah syair yang sangat luar biasa. Dikatakan, idza sa'alta la tas'al bani adam hajatah was'alil ladzi abwabu la tuhjabu. Jangan pernah engkau minta kepada anak Adam sebuah permintaan. Mintalah kepada pintu yang enggak pernah ditutup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza sa'alta bani adam yaghdabu wallahu yaghdabu in taraka su'alahu.
Kalau engkau meminta kepada anak Adam, dia akan marah. Kita minta sama orang tua yang cinta sama kita kalau tiap hari sumpah. Tapi Allah akan marah apabila kita berhenti dari meminta. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang sama, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, yang dimaksud ini dalam tafsir yaitu meninggalkan berdoa. Enggak mau berdoa, mereka akan masuk neraka dalam keadaan terhina. Ya ikhwah, kita dikasih anugerah untuk bisa minta sama Allah, ngerasa butuh, itu anugerah yang besar. Itu anugerah yang besar. Kenapa? Karena bahkan dalam perkara doa Rasulullah SAW mengatakan idza da'a ahadukum falyazimul masalah. Kalau kalian berdoa, maka hendaklah kalian bersungguh-sungguh serius dalam berdoa. Kenapa? Wala yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini. Janganlah kalian mengatakan ya Allah apabila engkau kehendaki maka kasih aku. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan fa innahu la mustakrahun lah. Karena sesungguhnya dia enggak dipaksa buat berdoa. Makanya kemudian seseorang ketika dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai pernah Ibnu Qayyim al-Jauzi menulis dalam kitabnya Ada' wa Dawa bab ilhafid doa. Dalam bab tentang masalah ngerayu, memohon bolak-balik kepada Allah dalam perkara doa. Syekh Abdul Razak pernah mengatakan, bayangkan kalau seandainya engkau di tengah laut. Kemudian setelah itu hanya ada satu papan yang engkau pegang. Tiba-tiba ada ombak besar di hadapanmu. Apa yang terjadi? Enggak mungkin kan kita mengatakan sudah mati-mati udah. Nah, kemudian pasrah. Enggak, kita akan mengatakan ya Allah tolong saya. Enggak ada yang sekitar kita, ada satupun orang. Kita akan mengatakan ya Allah tolong saya. Kita akan merengek memohon. Bahkan kita akan mengatakan ya Allah bantu saya, dan kita tidak akan pernah melihat kepada siapapun saat itu. Maka itu harusnya kita dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senang ketika hambanya berdoa. Tapi kadang-kadang kita lebih memilih orang lain untuk dimintain bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para nabi dahulu mereka selalu menggantungkan diri kepada Allah, dan di balik itu mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita semakin dekat dan menikmati ibadah itu. Karena kita selalu merasa butuh kepada Allah di balik doa yang kita panjatkan. Dan kita nggak akan pernah mau kalau seandainya hubungan kita rusak, otomatis kita meminta kepada Allah juga akan berantakan. Sebagaimana pernah terjadi, Rasulullah SAW mengatakan warajulun ath'asa aghbara yamuddu yadayhi ilas sama wa qala ya rab wa mat'amu haram wa malbasu haram wa mashrabu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu li dzalika Rasulullah kama qala. Sampai dikatakan ada seorang orang tua sedang musafir. Paham ya? Kemudian bajunya, rambutnya terkena debu. Ya. Kemudian apa? Dia mengenadahkan tangannya ke langit, kemudian mengatakan ya Allah, ya Allah. Di sini para ulama mengatakan dia punya 4 hal yang membuat doanya mustajab. Ya. Coba perhatikan, saya ulangi lagi hadisnya. Ya. Seseorang ya melakukan perjalanan sedangkan apa? Pakaiannya terkena debu. Ya. Rambutnya kusut. Kemudian dikatakan apa? Dia mengangkat kedua tangannya, kemudian dia mengatakan ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Ya. 4 hal itu ada yang bisa nyebutin enggak? Ada buku enggak? Enggak ada. Nanti insya Allah. Ada yang bisa nyebutin 4 hal? Salah satu aja. Apa yang membuat doanya mustajab? Kalau enggak kena haram. Apa aja? Hah? Safar, 1. Sah. Siapa itu? Ya, safar, betul. 2. Mengangkat tangan. 3. Hah? Betul. Menyebut Asmaul Husna. Yang keempat? Yang keempat dia terhimpit. Allah mengatakan amma yujibul mutarra idza da'a. Siapa yang bisa menjawab doa orang yang terhimpit apabila dia berdoa? Karena orang yang terhimpit tadi doanya mustajab. Tapi Rasulullah mengatakan wa mat'amu haram. Makanannya haram. Minumannya haram, badannya diliputi dengan sesuatu yang haram. Bagaimana doanya bisa dijawab? 4 penyebab terkabulnya doa hilang dengan sesuatu yang haram. Sekarang kebayang ketika kita tawaf sa'i, kemudian kita sedang mengkonsumsi yang haram, sedang memakai sesuatu yang haram, berasal dari yang haram. Bagaimana kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, kemudian Allah menjawab labbaik wa la sa'daik. Enggak ada kebahagiaan bagimu, enggak ada panggilan bagimu. Makanya sesuatu yang haram tadi menghalangi dia. Jangan pernah kita merasa bahwa diri kita bisa melakukan sesuatu. Ingat, semua yang kita lakukan dari ketaatan, semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ketika mengatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami meminta tolong. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan mengatakan ketika dia mempraktikkan ini maka dia jauh dari sifat ujub bangga diri. Dia merasa hina di hadapan Allah. Maka Allah mengajarkan pertolongan yang terbaik apa? Hidayah. Yang bisa kita sampai di sini buat tujuan persiapan kita ke Mekah, ke tanah haram. Makanya itu semua karena pertolongan Allah. Maka kita disuruh untuk meminta dan berdoa.
merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang bisa ketika di tengah pesawat lagi goyang, kita nggak perhatian nggak sama sekitarnya. Kita cuma perhatian sama Allah, ya Allah tolong saya. Bahkan di saat itu lagi genting, mungkin kita baca Quran, berdoa, semua ketaatan yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tapi setelah selamat, lupa sama nangisnya, lupa sama rengekannya. Seakan-akan kita cuma sadar pas kepepet toh. Tapi orang yang Allah berikan hidayah, kapanpun dia selalu merasa butuh kepada Allah, maka dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini jadi motivasi kita pun terus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Nah, Masya Allah jemaah. Ya, kita sudah niat, kita udah apa? Udah tobat. Habis tobat, tawakal, terus doa. Jangan meremehkan doa, kata Ustaz Syarif. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Bahkan sholat kita isinya doa. Umrah kita isinya doa. Doa ini menunjukkan hamba itu hina, kita nggak mampu berbuat apa-apa. Cuma memang kadang-kala kita bertanya, kenapa Ustaz ana doa kok nggak dikabulin sama Allah? Itu lagi ada sebabnya. Kembali kepada pembahasan yang kedua, taubat. Kalau kita ada yang dimakan yang haram, kita pernah ngambil hartanya orang, maka tolong kita selesaikan urusan itu sehingga doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan nasihat anak perlu punya buku doa. Kalau nggak salah Ustaz Syarif ada bikin buku doa, nanti akan dibagikan, cukup buat jemaah semua. Yang nggak cukup, alhamdulillah sekarang ada aplikasi ya, ada aplikasi doa. Insya Allah itu membantu kita. Karena sebagian kita itu selama hidupnya hanya biasa mengaminkan. Amin, amin. Nanti pulang umrah, pulang haji, biasanya dimintain doa sama orang. Ayo Pak, doakan saya Pak. Aduh, mau doa apa? Karena selama hidupnya cuma biasa amin. Maka tolong belajar berdoa. Nanti ketika di Mekah, di Madinah ada banyak tempat-tempat mustajab. Manfaatkan. Dicatat doanya, nggak apa-apa, ditulis. Dan doa itu nggak harus pakai bahasa Arab. Tapi memang jemaah, kenapa kita perlu membaca doa-doa Nabi SAW? Kadang-kala kita baca doa 5 menit, ternyata diminta itu cukup dengan satu kata dari Nabi Muhammad SAW. Maka kita lebih memaksimalkan waktu kita dengan membaca doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ada doa umpamanya, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ini doa yang mencakup semuanya. Ya Allah, aku minta kepadamu keselamatan dunia akhirat. Semuanya semua kita minta. Kadang-kadang kita, ya Allah, ana minta selamat ya Allah, jangan sampai usaha ana bangkrut, jangan sampai anak-anak nggak lulus, jangan sampai macam-macam. Padahal cukup dengan kita membaca doa itu, keluarga dan anak kita bisa masuk sebenarnya kalau kita mintakan buat mereka. Baik, setelah doa apa Ustaz? Selesai sudah. Baik, berarti kita berangkat. Baik, berangkat, ingat ada doa naik kendaraan, ada doa keluar rumah, ada doa keluar rumah, ada doa naik kendaraan, ada doa safar. Semuanya ada doanya. Dan kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk selalu berdoa. Mau makan berdoa, selesai makan berdoa, mau ke toilet berdoa, keluar dari toilet berdoa. Nah, doa naik kendaraan ini sebenarnya nggak perlu kita bahas. Kenapa? Karena bapak-bapak, ibu-ibu hampir tiap hari naik kendaraan, tapi nggak pernah baca doa. Hampir tiap hari keluar rumah, kadang-kadang kita nggak baca doa. Kayak yang dari safar, dari kampung ini datang, seharusnya baca doa. Apa doa safar? Apa doa safar? Nah, yang hafal doa safar kasih hadiah, umroh gratis, insya Allah. Umroh gratis, pesawatnya bayar sendiri. Pokoknya umrohnya nanti ditanggung gratis. Ya kan sih? Tawafnya, sa'inya gratis insya Allah. Nah, apa doa safar? Mana yang bisa jawabnya? Tawadhu semua kayaknya. Tawadhu semua. Tapi ala kulli hal, besok insya Allah kita akan keluar dari hotel ini. Entah jam berapa nanti akan disampaikan, tapi jangan lupa untuk berdoa. Sejak keluar dari kamarnya baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian nanti naik kendaraan baca doa bismillah, naik baca bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hafal, yang enggak hafal nyontek enggak apa-apa. Tapi kita enggak apa-apa aja, nyontek dicari apa sih doa naik kendaraan. Nanti insyaallah akan di-share di grup ya, doa itu. Kemudian nanti doa safar. Allahumma هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم إنك الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى sampai terakhir doanya. Baik. Setelah kita persiapan itu semua, kita akan bicara tentang ziarah Madinah jemaah. Nah, ini kok nggak ganti-ganti dari tadi jemaah? Mana belum ganti? Kayaknya belum berdoa yang pegang. Baik, ini bandara Madinah. Terus, kenapa ada bis di sini ada? Apa urusannya sama manasik ini?
Oh, supaya lengkap gitu jamaah. Jadi kita turun dari bandara, naik bis, terus ini dibagikan. Ini insya Allah di Madinah insya Allah. Iya, baik. Setelah ini, Nah, baik. Ini peta kota Madinah jamaah. Ini bukan peta kota Madinah, ini masjid Nabawi ini. iya, ya hotelnya di sini. Baik, baik. Anak-anak saya cari penjelasan urusan hotelnya, maaf Pak. Saya ingin jelasin sedikit masalah letak ini kita insya Allah untuk gampang dari ini masjid ya, kita patokan sama pintu gerbang. Pintu gerbang tahun dulu itu ada nomor 1 sampai nomor 30 sekian ini. Sekarang jumlahnya itu sampai ratusan, 300 sekian ya. Itu yang terjadi. Maka patokan kita ya, hotel yang nanti hotel yang nanti ya, ada nomor yang ini, ada nomor yang ini ya. Ini yang kita sama yang spesial. Letak hotel ini dalam keadaan di kita ya sih. Kamu bagian ya kasih, ya kasih aja. Ini, ya, ini ada yang kasih. Ini sama depannya itu hotel ini. Jadi antara Nokba sama Raudhah kayak ini. Raudhah yang di depannya, kemudian posisi Nokba yang di belakangnya. Ya, maka hotel ini insya Allah kita dikenal dan kita insya Allah akan ke masjid dan sebagainya kegiatan kita banyak. Area di sini itu pintunya nomor 333 di rumah. Amin. Dari situ kita mau ke hotel dari agama. Jadi kalau mau kita mulai masjid silakan, tapi kalau patokannya dipatokan nomor paket. Tapi kalau kita patokan nomor itu masjid itu masih jelas. Ya angka ada yang sampai nomor 25, 26 terakhir 30. Yang besar. Jadi kalau kita patokan nomor itu masjid itu dalam masjid itu sekitar nomor 17-18 karena lurusnya kita kalau masuk ke masjid itu tempatnya apa? Di pojok bagian. Amin. Kemudian nomor gerbangnya 334, 325 antara itu. Jelas? Baru silakan lurus ketemu dengan hotel kita. Coba yang ngomong. Jadi supaya kita bingung perjalanannya antara hotel dan masjid. Dan setelah supaya kita jauh dulu nanti akan diberikan etika. Diberikan etika kepada orang. Ya, jadi kalau ada apa-apa, nasar tanah dan sebagainya, ini apa suruh hubungi nomor itu adalah nomor yang menghubungkan supaya kita dikaca. Jelas ya? Jadi nomor-nomor itu semua itu connect dengan petugas-petugas kita semua di sana yang bakal juga menemenin Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi jangan sampai kemudian akhirnya ibadah kita terganggu gara-gara bingung dan nyasar. Jelas? Madinah paling gampang insya Allah patokannya. Nanti kalau Mekah insya Allah lebih gampang lagi. Paham di sini? Lanjut lagi. Nah, jemaah, kenapa kita ziarah ke Madinah? Sebenarnya tidak ada hubungan dengan umrah kita. Tapi Rasulullah SAW pernah mengatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang itu niat untuk melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid, niat beribadah. Kalau niat jalan-jalan lain, berangkat ke Raja Ampat, niatnya ibadah apa jalan-jalan? Jalan-jalan enggak apa-apa. Tapi melakukan perjalanan, niat yang mendekatkan diri kepada Allah hanya boleh ke 3 masjid. Masjidi hada, kata Nabi SAW, masjidku ini. Yang kedua, wa masjidil haram. Dan yang ketiga adalah al-masjidil aqsa. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan buat kita untuk menziarahi 3 masjid itu. Dan kota Madinah ini kota yang penuh dengan fadilah, jemaah. Bagaimana di antara semua kota yang ada di Jazirah Arab, Allah memilihkan tempat hijrahnya Nabi itu kota Madinah. Dan di situ Nabi SAW bisa menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan di situ Nabi kita SAW hidup selama 10 tahun. Maka nanti kita kalau ke kota Madinah, kita ke Masjid Nabawi, mungkin kita akan sholat di tempat Nabi SAW pernah melangkahkan kakinya di sini. Mungkin kita akan sholat di tempat Nabi SAW pernah sholat di tempat itu. Jadi ada banyak bekas Nabi SAW di kota itu yang semoga ya kita mendapatkan berkah ketika kita ziarah ke kota Madinah. Ada banyak hadis yang berkaitan dengan keutamaan kota Madinah. Ingat kota Madinah ini disebut kota haram. Haram. Ada haram Madinah, ada haram Mekah. Diterjemahkan haram itu apa terjemahannya? Apa terjemahannya, jemaah? Suci kan. Kalau kita lihat kan terjemahannya itu kota suci, dua kota suci. Sebenarnya haram itu kota yang dihormati. Kota yang terhormat, di mana kita nggak boleh, diharamkan bagi kita berburu di kota tersebut, memotong pepohonannya, itu kota Madinah. Kemudian ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, Innal iman la ya'rizu ilal Madinah. Iman itu akan balik ke kota Madinah.
Kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sebagaimana ular itu kemanapun dia pergi nanti bakal balik melingkar di dalam lubangnya. Iman itu berangkat ke seluruh penjuru dunia, tapi terakhir akan balik ke kota Madinah. Ini keutamaan kota Madinah. Dan Rasul SAW mendoakan berkah buat kota Madinah. Jadi ada satu kawan kita, dia kerja di Madinah. Dia ngomong waktu anak kerja di Madinah itu, ana 25 kilo itu cukup satu keluarga 1 bulan. Pindah ke kota Jeddah nggak cukup. Karena memang Allah doakan berkah. Allahumma barik al-Madinah fi sa'iha wa muddiha. Nabi berdoa semoga kota Madinah dikasih berkah, ya berkah di timbangannya, berkah di takarannya, dan sampai hari ini penduduk Madinah merasakan berkah tersebut. Namun perlu kesabaran katanya ini kota Madinah. Kota Madinah ini perlu kesabaran. Panasnya panas, dinginnya dingin. Ana tinggal di Madinah 15 tahun ya. Pernah ana merasakan kota Madinah itu 3 derajat. Itu di kota, di tengah kota. Di luar kota di bawah 0 derajat. Itu sampai galon-galon air itu ya nggak bisa dituangin air. Dan anak ingat pada waktu itu ada yang meninggal dunia ya, karena dinginnya, dan kalau sudah panas-panas sekali. Nabi SAW mengatakan, man sabara ala la'waiha, barang siapa yang bersabar menghadapi la'wa kota Madinah. Di riwayat dikatakan harriha wa bardiha, panas dan dinginnya kota Madinah. Kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumil qiyamah. Aku kelak akan memberikan syafaat kepada dia, akan menjadi saksi buat dia pada hari kiamat. Dan kalau bisa mati di kota Madinah. Ada yang berharap tidak balik ke Indonesia? Jemaah, ada yang berharap ya Allah mudah-mudahan anak mati di kota Madinah? Ada yang berdoa enggak gitu loh. Kayaknya enggak Ustaz, anak masih punya anak kecil Ustaz. Aduh belum selesai sekolahnya masa mau mati duluan Ustaz. Nabi SAW mengatakan, man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha. Barang siapa yang bisa mati di kota Madinah, hendaklah dia mati di kota Madinah. Berani berdoa, ya Allah matikan kami di kota Madinah. Anak kepingin enggak usah balik lagi ke Indonesia. Aduh Ustaz, kayaknya istri anak belum siap. Wallahi jemaah, ini kata Nabi SAW. Man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut. Kenapa? Nabi akan kasih syafaat buat orang yang mati di kota Madinah. Jemaah, kita punya banyak dosa, tapi kalau kita bisa mati di kota Madinah, Masya Allah, nikmat. Orang-orang munafik nggak kerasan di kota Madinah, nggak bakal kerasan di kota Madinah. Maka insya Allah kita berdoa memohon kepada Allah, minta husnul khatimah, dan kalau bisa mati di kota Madinah, nggak balik lagi, nggak apa-apa lagi Indonesia. Berani, amin jemaah, amin insya Allah. Barakallahu fiik. Masih banyak keutamaan kota Madinah, nanti kita akan ziarah di kota Madinah. Itu ada tempat ziarah apa aja Ustaz kira-kira yang akan kita ziarah di kota Madinah? Ya. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita di Madinah ada 2 program ziarah. Ini secara umum biasanya umrah ini melakukan ini. Kita lihat ya, dari mulai Tarawdah, kemudian makam Rasulullah SAW, kemudian Baqi, kemudian kita jelaskan juga keutamaan-keutamaannya nanti. Kemudian kita juga akan ada keliling sekitar Masjid Nabawi dan bicara masalah sejarah dan hikmah di balik itu semuanya. Banyak hal, Akifah Bani Sa'idah, kemudian bagaimana hujratul Nabi SAW pada waktu itu yang di sekitar Masjid Nabawi, kondisinya di saat itu, terus kemudian bagaimana Madinah dari tahun ke tahun. Kita insya Allah akan jelaskan semuanya ketika ziarah dalam. Kemudian ketika ziarah luar kita ke Masjid Quba, ya, masjid yang pertama dalam Islam di zaman Rasulullah yang pertama. Kenapa? Karena Masjidil Haram itu sudah dari dulu, ya. Karena Allah mengatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nas, rumah yang pertama diletakkan untuk manusia. Jadi kalau kita bilang masjid yang pertama zaman Rasulullah adalah Masjid Quba yang dibangun. Ya, cuman kalau Masjidil Haram itu sudah lama luar biasa, sebelumnya malah. Ya. Kemudian kita juga akan ke melewati kebun kurma. Insyaallah kita nanti ada kajian juga di situ insyaallah. Ya. Kemudian kita juga akan ke Syuhada Uhud. Coba di next dulu. Terus ya ke Raudhah, sebenarnya terus lanjut. Ya, untuk ke makam Rasulullah SAW kadang-kadang orang salah sangka dalam mengucapkan salam. Ada yang dari pertama sudah saking nafsunya, padahal ini ada kayak 3 tanda, kelihatan ya dia. Ya. Yang pertama itu adalah gubernur Rasulullah, kemudian yang kedua adalah Abu Bakar, yang ketiga adalah Umar. Jadi kita mengucapkan salam sesuai dengan tanda itu sebenarnya. Nanti bagaimana detailnya, insya Allah kita akan jelaskan di sana di TKP. Yang penting kita paham dulu. Kalau yang ibu-ibu dari samping posisinya nggak bisa, jadi langsung seperti ini. Kemudian yang berikutnya, ini kuburan bagi kita hanya bisa dari luar. Mungkin kalau yang bapak-bapak bisa masuk ke dalam, tapi kalau ibu-ibu nggak bisa. Mungkin nanti kita juga akan ada, kalau bisa ke dalam nanti insya Allah kita akan ke dalam. Insya Allah. Terus lanjut. Ya, Masjid Quba. Masjid Quba ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya, ketika kita salat di sini, ya, berwudu dari rumah Rasulullah, man tatahhar fi baitihi tsumma ata Masjidil Quba fasalla raka'atan kanat lahu ka'ajri umrah. Ya, mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Subhanallah. Makanya Rasulullah SAW dikatakan dalam sebuah riwayat Rasulullah setiap Sabtu di sini, maksudnya setiap minggunya Rasulullah mendatangi Masjid Quba dengan berjalan kaki. Ya, kebayang karena keutamaannya. Di samping keutamaan Masjid Nabawi, Rasulullah juga ke sini karena keutamaannya. Maka Rasulullah mendatangi, kita juga akan mendatangi sini dan sholat di sini.
Ya, kemudian ada sejarah juga di sekitar Masjid Quba dengan sejarah yang sangat luar biasa belajarnya. Nanti saya akan belajar juga di sini. Ya, lanjut lagi. Nah, kita akan kebun kurma. Nah, mungkin sekarang kondisinya seperti ini. Karena ini musim panas. Sebulan yang awal bulan kemarin kita mendapati masih kecil-kecil, ya. Ini sekarang sudah mulai besar-besar, sudah mulai agak hijau-hijau. Ustaz, ini kebun kurma termasuk ziarah? Enggak. Ini cuman buat belanja saja. Tempat ini nanti insya Allah kita bukan niat untuk berziarah, ya, tapi kita akan insya Allah ada kajian di sini insya Allah. Ya. Boleh petik kurmanya? Nah, tinggal nanti Ustadz Nabil nanti. Ya, benar diusahakan. Petik kurma sekalian. Jangan ke kebun kurma, belinya yang di luar. Salah. Di luar sama aja kita beli. Insya Allah. Terus lanjut lagi. Syuhada Uhud. Bapak Ibu, ada sejarah besar luar biasa. Bagaimana para sahabat mempelajari perkara ini yang dahsyat luar biasa. Bagaimana kisahnya dan hikmahnya? Insya Allah di mana? Di TKP, tempat kejadian perkara. Ini bukan, ini gambar lama ini. Gambar lama. Enggak, ini sudah besar sekarang. Ya. Terus ini hanya masjid sejarah, kita hanya lewat aja di sini. Ya, ini tempat perpindahan kiblat. Ya, yang disebut dengan Masjid Bani Salimah. Kita hanya lewat. Terus lanjut. Nah, ini juga kita lewat, cuman ini punya sejarah besar ya, yang disebut dengan Sabah Masajid. Kenapa? Karena banyak-banyak masjid kecil dulu kemudian digabung jadi satu. Ya, dan ini tempat Rasulullah SAW memantau musuh ketika perang Parik, perang Khandaq atau Ahzab istilahnya. Ya, nanti insya Allah diceritakannya di atas bis. Ya, dan hikmahnya juga ada kejadian besar di sini. Iktsaru ta'am namanya istilahnya. Ya, ini kejadiannya juga di posisi ketika terjadinya ini. Lanjut. Nah, ini kita insya Allah mampir ke sini. Ya, kalau kita masuk ke dalam nanti akan dibagikan Quran gratis, laki-laki dan perempuan. Insya Allah kita akan mampir ke sini. Makanya Bapak Ibu, tolong waktu ziarah on time. Kalau enggak, banyak hal yang nanti kebuang. Kalau kita enggak on time, banyak hal yang kita harusnya bisa ngambil manfaat, tapi kita tidak memaksimalkan mengambil manfaat. Terutama ilmu penting. Kita bisa takut kepada Allah karena ilmu yang kita pelajari. Makanya kemudian Allah mengatakan innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Ya, jangan sampai kehilangan kesempatan itu. Lanjut lagi. Ya, fadhil. Ya, insya Allah selama di kota Madinah dan Mekah kita akan ada kajian pada Al-Asr insya Allah. Karena rencana kajian kita itu membahas tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Yang sebenarnya kita semua pernah belajar, tapi untuk menyegarkan kembali apa yang kita pelajari, mumpung kita berada di dua kota yang Nabi SAW hidup di kota Mekah. Berapa tahun Nabi hidup di kota Mekah? Berapa? Yang keras, Mike. Nah, yang sebelah kanan belum ada yang jawab sih, kasih sebelah kanan. Jadi tadi nggak ada yang jawab sebelah kanan. Nah, berapa tahun Nabi kita Muhammad SAW hidup di kota Mekah? Angkat tangan. Nggak, kita nggak mau sebelah kiri, sebelah kanan. Nggak ada sebelah kiri, kasih buat. Insyaallah. Hadiahnya yang besar. Nanti. Nah. 51 tahun kurang 1. 53 tahun. Masyaallah. Barakallahu fiik. Iya, 53 tahun. Umur Nabi kita Muhammad SAW berapa tahun meninggal? 63 kota Madinah. Nabi diutus umur 40 tahun. Berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Kemudian berdakwah di kota Madinah selama 10 tahun. Insya Allah jadi kajian tiap sore. Insya Allah kita akan membahas perjalanan Nabi SAW. Semoga bisa tuntas. Kita akan ringkas. Tapi jamaah nanti bisa melakukan ziarah itu dengan penuh penghayatan. Tidak lagi sekedar melihat-lihat, tapi dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. Pulang selesai dari ziarah kota Madinah dan melaksanakan umrah, harapan kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW, dan kita pulang menjadi lentera yang menerangi keluarga kita, yang membawa nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan bicara umrah, ada banyak keutamaan umrah. Anda rasa nggak perlu kita bahas karena bapak-bapak, ibu-ibu hadir. Ini takwa jelasnya. Tadi bekal yang sudah kita bicarakan dari awal itu insya Allah menjadi bekal. Tapi kita lanjutkan. Nah, iya, ini. Baik. Ini Anda yakin bahwa takwa. Kenapa? Karena baru selesai Ramadan. Nah, nggak ada. 4 orang.
Apa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian. Wan ni'mata, segala nikmat. Lak, milik Allah Azza wa Jalla. Wal mulk, kepemilikan itu milik Allah. Kerajaan itu milik Allah. La syarika. Maka tinggalkan semua atribut itu. Kemudian ya kalau bicara umroh, nah tolong. Sudah ngantuk kayaknya yang di sana jamaah. Ngantuk apa lapar? Kita sampai jam berapa acaranya? Jam berapa ini? Sekarang jam 7 lebih. Oh, masih setengah 8 jemaah. Masih belum ngantuk? Sebagian sudah tangannya di dagunya. Ada yang tangannya udah di dagunya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, Anda nggak akan panjang lebar karena kita akan ulangi manasik umroh ini ketika di Madinah. Insya Allah yang jelas kita nanti akan ihram. Ihram itu bukan pakai baju ihram ya. Ihram itu sebenarnya niat. Niat hendak masuk ke dalam ibadah umroh ini. Baik, kita akan contohkan bagaimana pakai baju ihram. Siap mana baju ihram? Nah, baik kita lanjutkan. Tunggu, bukan ini Ustaz, pakai bajunya Ustaz. Ada orang yang pertama umroh, jadi pakai sarungnya itu nggak biasa jamaah. Masya Allah, kalau musim haji jamaah, ya Allah banyak dosa. Bapak-bapak duduk sembarangan ya. Karena dia nggak biasa pakai itu. Ketawa-ketawa dia. Ini yang itu gimana itu? Makanya perlu diajarin pakai ihramnya yang benar. Kalau sudah pakai ihram, duduknya yang benar. Duduknya harus yang benar. Karena apa? Karena ketika kita pakai ihram, untuk yang laki-laki itu nggak boleh pakai daleman. Ihramnya laki-laki itu hanya 2 helai pakaian. Tadi kita melepas atribut kita semua, dilepas. Diambil di mana? Katanya siap. Masya Allah. Baik. Jadi kalau bicara ihram, sebelumnya setelah kita pakai ihram kita akan ambil miqat. Jadi nanti ada sunnah berihram, umpamanya mandi, ya, mencukur rambut dan kuku, memakai wangi-wangian bukan di bajunya tapi di badannya. Ini khusus buat bapak-bapak. Kemudian memakai pakaian ihram. Nah, lanjut. Nah, insya Allah nanti kita akan pakai baju ihram dari hotel ya, Pak. Karena kita tidak akan mampir ke Dzul Hulaifah. Karena kita akan naik kereta. Jadi kereta itu hanya berhenti sebentar di miqat. Tinggal kita meniatkan nanti labbaik Allahumma umratan. Niat. Nah, insya Allah Ustaz Syarif akan mempraktekkan pakai jazakallah khair. Pakai ihram. Fadhal Ustaz. Praktekkanlah Ustaz. Oh iya, baik kita akan Syarif aja. Nah, baik kita akan lihat bagaimana pakai sarungnya ini. Ya, jamaah, kita lihat. Nah, jadi kayak pakai sarung aja. Ada banyak model sebenarnya. Jadi yang dipraktekkan ini nggak harus seperti ini. Yang enak buat jamaah sebenarnya. Tapi buat yang belum pernah, ya seperti ini. Kemudian nggak kelihatan. Iya, sebelah sini Ustaz, dari sebelah sini. Ustaznya dari sebelah sini. Antum dari sini. Ah, baik. Yang bagian tertutup ditutup dulu. Iya. Kemudian ada 2 bagian. Bagian depan sama bagian belakang yang terbuka. Ya. Itu berarti. Ya, kita lihat yang terbuka itu. Yang depan. Yang di depan ini dimasukkan ke belakang. Ya. Ke situ. Kelihatan ya? Baik, kelihatan. Baik. Kemudian yang bagian belakang ke depan. Iya. Terus digulung. Baik, coba dipakai melangkah. Itu kan aman kan? Insyaallah. Baik, bagian atasnya Ustaz Syarif. Untuk bagian atasnya, kita sering melihat orang pakai baju ihram seperti digambar di atas itu jemaah. Jadi lengan kirinya kelihatan. Lengan kiri kelihatan itu ketika hendak tawaf. Tapi kalau nggak tawaf ya pakai biasa aja, tinggal ditutupkan seperti itu. Ini. Ya, ini. Yang bagian kiri. Yang bagian kiri bisa ditaruh tadi, Belakang. dimasukkan ke belakang ya supaya nggak lepas-lepas. Kemudian yang bagian atasnya, Ini kalau kepanjangan tarik. ya kalau kepanjangan ini bisa ditarik, baik. Kemudian yang bagian ini dimasukin ke sini. Ah. Nah, sudah. Kemudian tujuannya kalau mau ini tinggal dimasukin ke sini. Ya kalau nanti waktunya menampak ittiba, itu tinggal dikeluarkan. Baik, bisa dipraktekkan lagi Ustaz yang bagian atasnya. Nah, baik jamaah kita lihat. Ya, kanan kiri, yang bagian kiri diletakkan, dimasukkan ke belakang. Tapi Ustaz, apakah harus pakai 2 orang Ustaz? Enggak. Nah, kita coba sendirian. Syarif sendirian praktekkan. Nah, ya Allah. Ya, bismillah, sendirian. Nah, belum lali. Ya, betul.
Nggak usah dipegangin Ustaz. Pegangin lagi Ustaz. Nah, Ditarik. ya itu dinaikkan, terus yang itu, yang sebelah kanan dimasukkan. Ya, coba berjalan. Nah, itu kalau mau tawaf seperti itu. Jadi nggak perlu pakai peniti. Iya, nggak perlu pakai peniti. Jazakallah khair. Masykurin. Masya langsung tawaf. Baik, jamaah. Jadi lanjut. Yang mak-mak pakaian ihram mak-mak itu nggak harus kayak yang digambarin. Jadi pakaian mak-mak itu bebas mau warnanya apa saja. Jadi nggak harus putih. Cuma kalau kita lihat yang atas itu kerudungnya pendek, yang bawah panjang. Jadi usahakan kerudungnya panjang menutup dada dan menutup bagian belakang perempuan. Warnanya apa sebenarnya bebas. Seperti yang kita lihat di sini warnanya bebas. Jadi nanti ini nggak ada seragam dari Bindaud. Ada seragam. Oh hitam, pakai hitam. Iya, jadi sebenarnya warnanya bebas, warna apa saja yang penting tidak mencolok ya. Tapi setelah itu karena kita nggak mampir di masjid ini, kita hanya akan ambil miqat di dalam kereta sebelum atau ketika bertepatan dengan Dzul Hulaifah, kita akan baca labbaik Allahumma umratan. Yang umrahnya sendiri labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku berangkat untuk melakukan ibadah umrah. Kalau yang niatnya buat orang tuanya, niatnya buat keluarganya, maka diniatkan labbaik Allahumma umratan buat abah ana ya Allah. Seperti itu. Kemudian setelah itu memperbanyak talbiyah. Tadi umrah ini ibadahnya sendiri-sendiri. Jadi kadang-kala orang berpikir talbiyah itu dipimpin sama Ustaz Syarif. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Semua pada talbiyah. Ustaz Syarif tidur, semuanya tidur. Ya Ustaz. Jangan, artinya ustadznya mau tidur, mau apa biar ustadznya kecapean, antum terus bertalbiyah masing-masing. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang orang puasa yang paling mulia, orang jihad yang paling mulia, orang haji yang paling mulia. Kan banyak yang berangkat jihad, banyak yang puasa, banyak yang haji. Siapa yang paling mulia? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lillahi dzikron, yang paling banyak zikirnya. Yang paling banyak zikir. Bayangkan, nih zikir talbiyah ini nggak bisa antum talbiyah pulang kampung. Labbaik Allahumma labbaik. Ini zikir hanya ketika kita berangkat ke Mekah. Maka perbanyak zikir ini. Terserah, antum hitung sendiri. Mau ustadznya tidur, ustadznya nggak kadang-kala ustadznya hanya mengingatkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berhenti ustadznya. Jamaah lanjut. Capek bertalbiyah, bersalawat buat Nabi SAW. Capek bersalawat baca doa karena antum musafir, bayangkan, dan sedang dalam perjalanan ketaatan. Insya Allah doanya mustajab. Baik, kemudian setelah itu ada larangan-larangan ini. Larangan dalam berihram, dilarang memakai pakaian kain berjahit, dilarang memakai kaos kaki atau sepatu dan penutup kepala. Ini larangan buat pria. Wanita dilarang memakai kaos tangan dan penutup wajah. Gimana dengan yang pakai cadar nih? Yang pakai cadar. Yang dilarang itu kata Nabi SAW, wala tantaqibul mar'ah. Perempuan itu nggak boleh pakai niqab. Jadi perempuan yang pakai cadar, kerudungnya dijatuhkan ke wajah. Kalau nggak ada orang laki, ya dia angkat. Ketika ada orang laki lewat, ya dia turunin. Jadi perempuan itu, ini menunjukkan bahwasanya wanita di masa Nabi SAW pada banyak yang pakai cadar. Makanya ketika berihram dilarang. Istri-istri Nabi nggak pakai cadar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau lewat orang laki, asdalna, kita akan turunkan kerudung kami. Jadi mungkin bisa pakai yang di atas kepala dipenitiin. Jadi kalau nggak ada orang laki diangkat, kalau ada orang laki jadi turunin seperti itu. Ini bagi yang pakai cadar ya, seperti itu. Kemudian larangan pria wanita nggak boleh pakai parfum, memotong pohon. Memotong pohon. Gimana kok ada memotong pohon? Maksudnya? Ini mencabut pohon. Iya, memotong kuku, memotong rambut, bulu, bukan hanya memotong, mencabut juga nggak boleh, Zat. Nah, pokoknya menghilangkan bulu jamaah. Ada orang yang kadang kala ada yang gatal ya kumisnya, dia cabut gitu kan. Maka ingat, makanya dianjurkan nanti sebelum ihram itu bersih-bersih. Baik, ini larangannya. Lanjut, yang diperbolehkan, ini dibolehkan ya, mandi tanpa sabun. Bukan mandi tanpa sabun, Anda udah ngomong sama saya. Jadi yang nggak boleh itu wangi-wangian. Boleh mandi pakai sabun, tapi yang nggak wangi. Ingat ada sabun hijau ya mah. Sabun hijau yang buat nyuci. Mama dulu waktu di pondok itu dikasih ada sabun warna hijau. Itu nggak ada wanginya sama sekali. Nah itu nggak apa-apa. Jadi yang nggak boleh itu bukan sabunnya tapi wanginya. Sampo juga seperti itu. Yang nggak boleh itu wanginya sebenarnya. Tapi berganti pakai ihram boleh. Jadi mak-mak umpamanya dia ngeliat aduh udah risih Ustaz ya berkeringat ini itu nanti sampai hotel sebelum tawaf mau ganti baju. Bapak-bapak juga ihramnya mungkin bawa 2, dia mau ganti silahkan nggak ada masalah. Oh ini bahaya kata Syarif. Ada jemaah masuk hotel karena capek langsung pakai celana dia.
Belum, ingat itu termasuk larangan kan? Ya, itu diingatkan. Jadi kalau emak-emak bebas pakaiannya kan, tapi kalau bapak-bapak tolong istrinya menyelamatkan suaminya. Celana disimpan semuanya. Sehingga suami nggak ketemu sama celana selama dia sedang pakai ihram. Kemudian berteduh di bawah, ini pakai kacamata, arloji, ikat pinggang ya. Kemudian lanjut berteduh. Saya lanjut sana. Nah, rukun umroh itu. Rukun umroh itu ada 3. Apa? Ihram, tawaf, sa'i. Jadi itu insya Allah kita akan jelaskan. Tapi yang jelas kita harus hafal rukun ihram, yaitu rukun ihram, rukun umroh, ihram yaitu niat, kemudian melakukan tawaf, kemudian sa'i. Jadi bagaimana, ingat tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad ya. Mungkin bisa kita lihat ini ya. Itu ada penjelasan tentang bagian-bagian yang ada di Masjidil Haram. Ada rukun Yamani itu sebelum Hajar Aswad, mulainya dari Hajar Aswad. Nah, mulainya dari Hajar Aswad. Dimulai, jadi nanti kita mungkin bareng-bareng akan berangkat ke masjid. Dimulai dengan bismillah, Allahu Akbar, lalu kita mulai berputar jamaah. Baik. Mulainya dari Hajar Aswad. Jamaah kita banyak nih, 200. Kadang-kala ustadznya mulai bismillah, Allahu Akbar. Semua jamaahnya bismillah, Allahu Akbar. Padahal masih di rukun Yamani ya. Jadi jangan ngikutin ustadznya. Kalau udah sampai Hajar Aswad baru bismillah, Allahu Akbar. Ya dikira-kira. Jangan sampai kelewatan. Jadi kalau yang pertama ini jangan sampai kelewatan. Karena kalau kelewatan, yang pertama itu batal. Maka harus benar-benar sebelumnya atau pas. Nah, itu kita lihat di sana jemaah. Dan ada lampu hijau. Sebenarnya lampu hijau ini membantu, tapi juga membuat jamaah nggak ngelihat Ka'bah. Yang dia lihat lampu hijau dia. Yang lihat Ka'bahnya gitu loh sebenarnya. Tapi nggak ada masalah, itu membantu. Yang penting jangan sampai kelewatan lampu hijau baru mulai bismillah, Allahu Akbar. Baik, seperti itu. Ini ada bagian-bagian, ada Hajar Aswad, ada Multazam. Multazam itu lokasi di antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah. Nah, kalau bicara tawafnya belok kiri. Baik, kemudian ada Hijr Ismail. Ingat, Hijr Ismail itu termasuk bangunan Ka'bah. Nanti kita akan jelaskan kenapa kok ada Hijr Ismail. Padahal di zaman Nabi Ibrahim nggak ada Hijr Ismail. Ketika Nabi SAW berumur 35 tahun nggak ada Hijr Ismail. Tapi setelah itu baru ada Hijr Ismail. Kemudian ada rukun Yamani yang bagian sebelum Hajar Aswad itu. Dari situ dianjurkan membaca Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang di putaran merah itu bebas bacaannya apa saja, silahkan. Baik, kemudian dari sana kita akan selesai 7 putaran, kita akan sholat di belakang makom Ibrahim. Nggak harus pas di belakangnya, boleh menjauh di sana, dimanapun kita berada, kita sholat 2 rakaat. Kemudian dari sana kita dianjurkan minum air zam-zam, kemudian menuju ke tempat sa'i. Tempat sa'i, ini sofa. Kita mulai dari sofa, berakhir di mana? Di Marwah. Jadi hitungan dari sofa ke Marwah itu 1. Jalannya dulu ceritanya cerita Siti Hajar ya, nanti kita akan ceritakan itu. Tapi yang jelas dari sofa ke Marwah. Jadi ketika di sofa kita memulai dengan berdoa menghadap ke Baitullah, kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah itu kita berdoa, kemudian baca lagi sampai 3 kali, diselingi dengan doa. Ada orang yang naik ke sofa langsung turun. Sah. Jadi kalau bicara sah. Nanti sampai Marwah dia langsung turun. Kalau bicara sah, tapi ingat sofa Marwah itu tempat mustajab berdoa. Jadi usahakan nanti benar-benar kita mempersiapkan doa apa yang hendak dibaca. Ada yang bawa tulisan, pesannya doa fulan sampai sofa. Ya Allah, nih semua yang ditulisan ini ya Allah, kabulkan doanya sudah. Jadi dia sudah mau males mau bacain ini, capek dia. Jadi ini tempat yang mustajab. Nanti berakhir di Marwah. Di Marwah itu sebenarnya udah nggak ada doa. Kenapa? Karena sa'inya udah selesai. Maka kita akan tahallul ya. Nah, ada 2 lampu hijau yang dianjurkan untuk berlari ya. Untuk lari kenceng buat yang bapak-bapak sambil baca doa apa saja. Ini doanya Abdullah bin Umar, sahabatnya, Rabbil fir warham innaka antal azizul akram. Boleh baca doa ini dan boleh baca doa yang lainnya. Kemudian kalau tawaf itu wajib bersuci dalam kondisi berwudu. Tapi kalau sa'i boleh sudah nggak suci. Kadang-kadang kan ada orang yang nahan-nahan ya. Nahan-nahan nih angin mau keluar, daripada kita ambil wudu lagi, dia tahan. Ketika sa'i dia lepas, nggak apa-apa. Nah, kemudian baik, lanjut. Ini di Marwah. Nah, di Marwah tadi doanya itu usahakan menghadap ke Ka'bah, ke kiblat. Kalau dari sofa itu bisa kelihatan Ka'bahnya. Ya masih kelihatan sekarang. Tapi kalau dari Marwah itu biasanya udah ketutup. Tapi kita ada garis-garis yang menunjukkan kiblat. Baik di sini, dan sahabat Nabi Abdullah bin Umar itu kalau doa panjang sekali radhiyallahu taala. Sampai kawan-kawannya duduk kecapean. Maka nggak ada masalah, perbanyak doa ketika itu. Tapi setelah selesai dari Marwah, tahallul. Nah, tahallul ini kita lihat ada orang-orang yang bertahallul di Marwah. Nggak harus di Marwah. Tahallul di kamar nggak apa-apa.
Nanti yang bapak-bapak kita antar ke tempat cukur gitu loh, supaya tidak mengotorin masjid juga. Yang emak-emak kadang-kala jilbabnya dibuka, kelihatan orang di sana. Maka insya Allah emak-emak kita anjurkan tahlulnya di kamar, bapak-bapak kita bawa ke tempat cukur. Nanti kita bicarakan insya Allah fadilahnya membotakin rambut dengan fadilah memendekkan rambut. Ada banyak hal. Tapi sisanya insya Allah ini multazam. Multazam itu bukan arah. Kadang-kala ada orang yang berdoa di sejajar dengan multazam. Enggak, multazam itu artinya tempat untuk beriltizam. Jadi meletakkan tangan, wajah dan pipi, jemaah. Itu namanya multazam. Tempatnya nggak luas, jemaah, sedikit. Kalau bisa, alhamdulillah. Dan ya seperti orang yang sedang memegang gitu ya, memegang kainnya Ka'bah, dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan harapan Allah kabulkan doanya. Baik, ini multazam. Terus insya Allah untuk ziarah Mekah kita akan bahas pada saat kita di Madinah, insya Allah sebelum berangkat ke Mekah atau tatkala kita berada di kota Mekah Mukarramah. Barakallahu fiik, rasa itu mungkin